Selamat pagi anak-anak sedara. Pertama-tama terimalah salam kudus dari Yesus, Namo Buddhaya. Amin. Marilah kita mengawali pendidikan agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan memanjatkan parita namaskara dhamma bersama-sama. Ayo, sikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sangham namami. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang hindari pergaulan bebas. Dan pada materi hari ini kita belajar tentang hindari penyalahgunaan narkoba. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar dapat mengetahui jenis-jenis narkoba dan efeknya. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan di sini maksudnya adalah penggunaan narkoba bukan untuk maksud pengobatan, tetapi ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan, teratur, dan cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan narkoba? Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintesis
maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, kokaina, egonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, menimbulkan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berikut ini adalah zat yang termasuk psikotropika. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bahan-bahan adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika ataupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan kata lain, bahan adiktif lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semisintetis, maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Contohnya seperti alkohol atau minuman keras yang mengandung etil etanol dan inhalen berupa zat organik yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap. Contoh bahan-bahan berbahaya lain yang efeknya sama dengan dua bahan sebelumnya antara lain jamur dari kotoran binatang, buah kecubung, bunga nusa indah, buah pala, pelepah, dan getah pepaya, lem atau perekat, aseton, eter. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan waspada, karena pada kenyataannya bahan-bahan berbahaya lainnya berada di sekitar kita. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko berbahaya yang oleh masyarakat disebut kecanduan atau adiksi. Narkoba atau nafza merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat atau otak, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis atau jiwa, dan fungsi sosial. Karena itu, pemerintah memberlakukan undang-undang untuk penyalahgunaan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Jenis narkoba menurut efeknya. Efeknya dari narkoba bisa dibedakan menjadi 3. 1. Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioida dan berbagai turunannya seperti morfin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah putau. 2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan adalah kafein, kokain, amfetamin. Contoh yang sekarang populer adalah sabu-sabu dan ekstasi. 3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi dan mengakibatkan halusinasi.
Salah satu akibat narkotika adalah mempengaruhi kerja otak. Pemakaian narkoba sangat mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba mengubah suasana perasaan, cara berpikir, kesadaran, dan perilaku pemakainya. Itulah sebabnya narkoba disebut zat psikoaktif. Setelah pembelajaran tadi, marilah kita membaca Parita Taipejo bersama-sama. Ayo, mari bersikap anjali.
Inilah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kerjakan tugas berikut ini di dalam buku tugasmu. Kemudian baca buku halaman berikut ini untuk materi kita selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran Agama Buddha dan Budi Pekerti hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta.